Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sri dari Akuntansi 2021 akan menjelaskan mengenai akuntansi jiswab dan waris. Di sini ada pengertian dari zakat, infak, dan sedekah. Zakat yaitu aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Infak. Infak yaitu mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah. Dan sedekah yaitu segala pemberian atau kegiatan yang ma'ruf untuk mengharap pahala dari Allah. Di sini ada perbedaan zakat dengan pajak. Pada zakat, nama bersih bertambah dan berkembang. Dasar hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nisab yang ditentukan oleh Allah atau bersifat mutlak. Sifatnya tetap dan terus-menerus. Subjek muslim, objek penerima tetap 8 asnaf, jenis harta yang dikenakan pada harta produktif, imbalan, pahala, dan keberkahan harta, sanksi yaitu dari Allah dan pemerintah Islam. Motivasinya adalah iman dan takwa. Dalam pajak, nama utang atau upeti. Dasar hukumnya menurut hukum negara, nisab yang ditentukan oleh negara atau bersifat relatif. Sifatnya sesuai kebutuhan dan dapat dihapuskan. Subjeknya warga negara, objek penerima untuk pembangunan dan anggaran rutin. Jenis harta yaitu menggunakan jenis yang ditetapkan peraturan. Imbalan yang tersedia barang dan jasa. Sanksi dari negara atau pemerintah, motivasinya yaitu ketakutan sanksi dan kebutuhan dan kepatuhan. Syarat wajib zakat. Yang pertama Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak. Yang kedua merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat atau cukup haul. Selanjutnya jenis-jenis zakat. Ada zakat jiwa atau fitrah, yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Menurut hadis riwayat Ibnu Abbas, barang siapa yang mengeluarkan sebelum sholat Id, maka mengeluarkannya sesudah sholat Id. Maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Yang kedua, ada zakat mal, yaitu yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu atau dikenakan atas harta yang dimiliki. Selanjutnya, sejarah pengelolaan zakat zaman Rasulullah. Pada zaman kepemimpinan Rasulullah, periode Mekah, perintah zakat turun bersama surat-surat Al-Quran di Mekah atau Makkiyah. Namun, pelaksanaan zakat secara efektif baru diimplementasikan pada saat Rasulullah di Madinah. Selanjutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kekhalifahannya, nyata terlihat bahwa pengelola zakat tetap berada di tangan pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan tindakan pemerintahan dalam mengatasi pembangkangan kaum muslimin membayar zakat. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Umar melantik amil-amil yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Akan tetapi Umar tidak lagi mendistribusikan zakat kepada mu'alaf. Umar mulai melembagakan Baitul Mal yang digunakan untuk mengurusi sumber-sumber keuangan. Selain itu, di masa Umar juga dikenakan sistem cadangan. Umar bin Khattab sangat memperhatikan kejelasan penerima zakat. Lalu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan pernah menggunakan dana zakat untuk membayar perang. Lalu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemungutan zakat dan pajak-pajak mendapat perhatian utama. Ali melakukannya dengan cara adil dan berada dalam batas-batas tertentu dengan kemampuan rakyat dalam mendistribusikannya harta Baitul Mal. Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan. Selanjutnya penjurnalan akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan EDPSAK 109, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset. Jurnalnya yaitu kas dana zakat pada debit, aset non-kas atau nilai wajar dana zakat pada debit, dan dana zakat pada kredit.
Lalu zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jika jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, maka jurnalnya dana zakat non-amil pada debit, kas dana zakat pada kredit. Dan jika jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas, maka jurnalnya dana zakat non-amil pada debit dan aset non-kas dana zakat pada kredit. Selanjutnya contoh soal zakat, infak, dan sodakoh, yaitu pada tanggal 15 Maret 2010 menyalurkan dana zakat kepada seorang yang terbelit hutang karena memenuhi kebutuhan pangannya sebesar 750.000. Maka jurnalnya penyaluran untuk Gorim sebesar 10 juta di debit dan kas zakat sebesar 10 juta di kredit. Lalu contoh kedua yaitu pada tanggal 17 Maret 2010, lembaga membuka rekening bank konvensional yaitu BNI untuk lalu lintas jasa keuangan dan disetor dana sejumlah 1 juta rupiah. Maka jurnalnya rekening BNI sebesar 1 juta rupiah di debit dan kas zakat sebesar 1 juta rupiah di kredit. Selanjutnya akuntansi wakaf. Secara bahasa yaitu wakafa, yang artinya menahan harta untuk diwakafkan. Namun secara etimologi, menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Jadi kepemilikan berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia bukan milik pewakaf dan juga bukan milik penerima wakaf. Sehingga atas harta wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan atau apapun yang dapat menghilangkan kewakafannya. Selanjutnya sejarah wakaf. Pada masa Rasulullah, kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa dinasti Islam, dinasti Umayyah didirikan lembaga wakaf, khususnya administrasi wakaf pertama kali di Mesir, di bawah pengawasan hakim. Dinasti Abbasiyah, administrasi pengelola wakaf dilakukan oleh lembaga independen disebut dengan Sodar al-Wukuf. Dinasti Ayyubiyah mewakafkan tanah-tanah Baitul Mal bagi kemaslahatan umat. Selanjutnya syarat-syarat wakaf. Tujuannya yaitu untuk tujuannya jelas dan disebutkan ketika mengucapkan ijab. Pewakafan benda itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu melainkan selamanya. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif dan tidak boleh menggantungkan pelaksanaannya. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan karena ikrar wakaf oleh wakif berlaku seketika dan selama-lamanya. Macam-macam wakaf. Ada dua, yaitu wakaf keluarga atau wakaf ahli atau wakaf khusus, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga maupun orang lain. Yang kedua yaitu wakaf umum atau wakaf khairi, wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum yang sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pondok pesantren, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan sangat dianjurkan. Selanjutnya akuntansi waris. Kata waris berasal dari bahasa Arab yang artinya mempusakai harta atau menerima harta. Mawaris artinya harta pusaka atau harta warisan. Tirkah yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan disebut juga ilmu faraid. Pembagian ahli waris ada dua, yaitu berdasarkan jenis kelamin dan perolehan harta. Jenis kelamin dalam laki-laki ada 15, jenis kelamin dalam perempuan ada 10 ahli waris. Jika dalam perolehan harta ada dua, yaitu asobah, yaitu ahli waris yang menghabiskan harta dan menerima sisa dari dawil furud. Yang kedua yaitu dawil furud, yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya telah ditetapkan oleh Nash. Rumus perhitungan warisan. Jika yang ada hanya ahli waris asobah, maka asal masalahnya jumlah ahli waris yang ada itu. Misalnya ahli waris terdiri dari 7 orang anak laki-laki, maka asal masalahnya adalah 7. Misalnya harta warisannya 100 juta. Jadi 100 juta itu dibagi dengan 7.
maka Rp14.285.714 untuk setiap anak laki-laki. Jika ahli waris itu terdiri dari ahli waris asobah yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, maka asal masalahnya sama dengan hasil penjumlahan dari 2 kali jumlah ahli waris laki-laki ditambah jumlah ahli waris perempuan. Misalnya ahli waris terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Maka asal masalahnya adalah 2 kali 2 ditambah 2 jadi 6. Fatwa wakaf uang. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga membolehkan wakaf uang atau tunai. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002. Isi fatwa tersebut yaitu wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau lembaga badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Hukum wakaf uang. Wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha atau modal produktif kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya dan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.